kita lanjutkan membahas pertanyaan kelas C. Pertanyaan kelas C dijawab oleh kelas D ya. Pertanyaan pertama, jika sabuk Van Allen terbentuk karena partikel yang terperangkap di medan magnetik bumi, lalu apakah bentuk dari sabuk tersebut dipengaruhi oleh banyaknya partikel yang terkandung? Dan jika iya, apakah sabuk Van Allen akan terus membesar atau justru malah mengecil? Ya, jawabannya adalah dijawab oleh kelas D. Sabuk Van Allen adalah lapisan yang terbentuk akibat adanya medan magnet bumi yang berperan melindungi bumi dan dari radiasi matahari dan bintang-bintang lain. Radiasi ini berbahaya dan mengancam kehidupan di bumi. Bumi memiliki kerapatan lebih besar daripada planet lain yang ada di tata surya. Kerapatan ini terjadi karena inti bumi tersusun dari nikel dan besi, sehingga memiliki medan magnet yang besar. Nah, medan magnet ini akan membentuk sabuk Van Allen. Sabuk Van Allen ini eksis karena terdapat blind spot di medan magnet matahari yang disebabkan oleh kompresi ya, dan peregangan dari angin matahari. Sabuk ini dipengaruhi oleh banyak partikel di dalamnya. Sabuk Van Allen ini ditemukan pada tahun 1958. Mengandung partikel bermuatan energi yang mengitari bumi sekitar 40.000 km di atas bumi, yang juga dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Di area itu didapati ada zona inti yang mengandung proton berenergi tinggi dan zona luar yang penuh dengan elektron berenergi tinggi. Sabuk ini diduga terpengaruh oleh sinar kosmik dan angin matahari, sehingga mereka bisa mengembang dan menyusut dari waktu ke waktu karena adanya perubahan cuaca di luar angkasa. Ya, ini sudah menjawab ya dari pertanyaan kelas C. Nah, bumi kita dilindungi oleh sabuk Van Allen ini dari radiasi matahari ya, dan benda-benda dan bintang atau benda-benda lainnya. Sabuk Van Allen itu ada dua lapis. Ini bumi. Sabuk Van Allen bagian dalam dan bagian luar ya. Nah, sabuk Van Allen ini disebabkan oleh medan magnet bumi. Ini fungsinya melindungi radiasi dari matahari ya, dan bintang-bintang lainnya. Nah, ini hanya ilustrasi ya, gambarnya kalau yang bagus ada di sumber yang lain. Nah, ini yang pertama adalah proton, yang kedua elektron. Ini energinya tinggi ya, sehingga kalau pesawat luar angkasa pun mau keluar bumi itu harus cari celah di mana tidak melewati sabuk Van Allen. Kalaupun terpaksa, cari radiasinya yang paling rendah. Karena ini sabuk ini pelindung bumi. Bayangkan kalau tidak ada sabuk ini, maka radiasi matahari yang datang itu bisa langsung menghancurkan bumi. Tapi begitu ada sabuk ini, maka dia akan ditangkap. Nah, ini dipengaruhi oleh cuaca atau iklim
antariksa, bisa besar, bisa mengecil ya, tergantung jumlah elektron protonnya. Kemudian pertanyaan kedua, semakin memadatnya bumi lantaran adanya gaya gravitasi, bagian dalam bumi menerima tekanan yang lebih besar dibanding bagian luar. Unsur-unsur yang berat seperti nikel dan besi tenggelam hingga membentuk inti bumi, sedangkan unsur-unsur silisium, aluminium yang ringan membentuk lapisan paling atas, yakni kerak bumi, bersifat granitis. Lapisan di bawahnya tersusun dari unsur silisium dan magnesium, bersifat basaltis. Di bawahnya terdapat lapisan mantel yang plastis. Pada fase ini, cekungan geosinklin pertama terbentuk. Deskripsi tersebut merupakan bagian dari sejarah pembentukan yang termasuk pada tahap fase apa saja. Nah, ini pertanyaannya ini pertanyaan menanyakan fase ya. Dan dijawab oleh kelas D. Tahapan seperti yang dijelaskan di atas adalah tahap atau fase pembentukan bumi. Di sini fase kompresi ya. Pada soal di atas termasuk fase kompresi. Nah, di sini jawabannya. Ya, yang perlu diingat, kita lapisan bumi itu ada apa? Ada inti dalam, inti luar ya. Ada mantel dalam, mantel luar, dan kerak. Nah, ini yang paling keras ya, luar. Ini inti. Ini keras. Ini lunak. Ini keras lagi. Ini cairan, ini padatan. Nah ya, jadi ada lapisan-lapisan. Nah, fase yang ditanyakan adalah termasuk fase kompresi. Dan jawabannya benar ya di sini. Benar juga. Kemudian pertanyaan nomor 3. Pada pernyataan penemuan penting berdasarkan pengukuran gravitasi adalah fakta bahwa pegunungan atau gunung nampak terapung pada material yang relatif ringan yang berada di bawahnya. Suatu fenomena yang dikenal dengan isostasi ini ya. Isotansi kalau di buku disebut isostasi, bukan isotansi. Isostasi. Nah, ini teori isostasi. Ini kan baru teori. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana cara mengukur massa sebuah gunung dengan konstanta gravitasi dan mengukur defleksi sebuah garis timbangannya? Jawaban kelas D, untuk mengukur massa bisa diketahui dari hasil pengeboran. Berarti hasil penelitian digabung dengan rumus gravitasi Newton, digabung dengan rumus fluida ya. Nah, ini kemudian di sini dengan mengukur batuan dan volume gunung, sehingga ya dengan mengukur batuan dan volume gunungnya. Kemudian konstanta gravitasional dan masanya dapat ditentukan. Teori isostasi ini kan mengatakan bahwa lempeng ya. Nah, gunung itu berada di atas lempeng. Ini lempeng. Ini gunungnya. Lempeng kan sebenarnya bergerak. Ada lempeng 1, lempeng 2, dan seterusnya. Pada saat pertemuan kedua lempeng ini, ada dua lempeng yang saling menjauh. Nah, fungsi gunung terhadap lempeng-lempeng ini adalah sebagai, ibaratnya kalau kita punya kayu, dia sebagai paku
Nah, supaya mencegah dari goncangan dan seterusnya. Fungsi gunung ini ya, menurut teori isostasi. Nanti bisa kalian baca lebih detail di bab litosfer. Ya. Kalau di bab kelima tentang bumi masih secara umum ya. Nah, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan di kelas. Jika ada pertanyaan lanjutan atau kurang jelas bisa ditanyakan di grup yang telah kita tentukan. Oke, untuk perkuliahan selanjutnya akan saya informasikan di grup juga. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.